Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang di rumah, kami akan menyampaikan warta jemaat. Yang pertama, renovasi pastori. Pelaksanaan pekerjaan pastori GKJ Karangbendo akan direnovasi mulai hari Senin 6 April 2020 dan pekerjaan renovasi akan dilaksanakan oleh pemenang lelang, Bapak Ibu Sutomo. 2. Biaya renovasi pastori. Mengingat kondisi pastori yang harus segera direnovasi bagian atap, maka biaya renovasi sementara akan menggunakan dana investasi tanah. Proposal sedang dipersiapkan, dan kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang berkenan mempersembahkan untuk biaya renovasi tersebut dapat melalui bendahara panitia renovasi pastori, Ibu Endah Sulastriningsih. Persembahan pengadaan kantor klasis. Mulai bulan April 2020, persembahan pengadaan pastori melalui kotak akan dialokasikan untuk dana pengadaan kantor klasis. Rapat koordinasi majelis, bebadan, dan komisi. Mengingat situasi dampak COVID-19, maka rapat koordinasi majelis, bebadan, dan komisi ditunda dan akan diambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Materi rapat akan segera dibagikan kepada anggota majelis, bebadan, dan komisi. Pendistribusian akan diatur kemudian. Jika ada hal-hal yang perlu diklasifikasi, maka A. Untuk anggota majelis dan bebadan dapat menghubungi MPH. B. Untuk komisi-komisi dapat menghubungi anggota majelis pendamping. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar RAPBG tahun 2020 segera dapat disahkan. Demikian warta jemaat yang disampaikan pagi ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di rumah, marilah kita memasuki suasana hening. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Palmarum di keluarga kita ini kita khususkan dengan bersama mengaku demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas saudara sekalian.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang di rumah, masing-masing marilah kita bersama-sama menyanyikan KPJ 353, Sembah Bekti Wah Puji. Sembah bekti wah puji, kunjungan sing Gusti, kang berkahi gerejanya, tematan sabejo, Injil kraton ing Allah, ingunaken sumrambah, asmane kamulyana, dening sagung bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal 22, kita akan membacanya ayat 37 sampai 40 sebagai sarana bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk bermawas diri di hadapan Tuhan. Yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon pengampunan Tuhan melalui nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 37A bait pertama dan kedua. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, setelah kami mendengar sabda firman-Mu, sungguh kami menyadari akan keberadaan hidup kami, bahwa kehidupan kami pada hari-hari yang telah kami lalui belum seturut dengan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini dengan setulus hati, kami bersama jemaat-Mu mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, agar ibadah kami menjadi berkenan di hadapan-Mu, dan menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan nyata dalam hidup kita, senantiasa menyertai bahkan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang datang mengakui segala kesalahan dan dosanya. Pengampunan Tuhan itu dinyatakan di dalam berita anugerah yang tertulis di dalam kitab Yesaya, pasal 42,
ayat 3 dan ayat 4 yang demikian. Buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikian pula kita, Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nampak seperti buluh yang terkulai karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan berkenan terus menguatkan dan memulihkan kehidupan kita. Demikian pula Tuhan menganugerahkan petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 1 dan 2 yang demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita ini menegaskan di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa mengajak untuk hidup kita berpadanan dengan panggilan Tuhan. Apa yang bisa dilakukan? Pada bagian ini, Tuhan melalui Rasul Paulus mengajak supaya kita hidup selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hal ini akan kita renungkan lebih mendalam di dalam tema peribadahan ini, yakni rendah hati, tanda anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah di masing-masing keluarga kita menyanyikan bersama-sama dengan kaji Kidung Kesanggupan 161, segala kemuliaan. Jemaat berdiri. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu, Bapak, dan Saudara dan anak-anak terkasih, marilah kita menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami. Tuhan adalah Allah yang setia dan penuh kasih, senantiasa menuntun, menyertai, bahkan melindungi setiap kami umat kepunyaan-Mu. Di dalamnya juga kami mendapati kasih Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di dalam surga, di dalam kondisi saat ini ya Tuhan, di mana seluruh dunia termasuk Indonesia tengah dilanda wabah COVID-19. Tuhan, di tengah situasi ini, keluarga-keluarga kami berhimpun beribadah di keluarga masing-masing. Kami yang selama ini
berhimpun, berkumpul di dalam persekutuan dan ibadah-ibadah kami di gereja. Pada saat ini, Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa dimanapun, baik di dalam keluarga, di rumah, di gereja maupun di tempat manapun di dunia ini, Tuhan hadir ketika kami bersepakat, bersatu hati, berhimpun, berpersekutuan di dalam nama-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada Minggu Palmarum ini, kami juga senantiasa menaikkan segala puji kemuliaan bagi nama-Mu. Seraya kami juga terus mendoakan kiranya wabah COVID-19 ini dapat segera berakhir. Saudara-saudari kami yang menjadi korban, baik ODP, PDP maupun mereka yang sudah positif terkena virus ini, kiranya Tuhan berkenan menolong mereka, memulihkan dan memberikan kesehatan. Saudara-saudara kami, para tenaga-tenaga medis yang Tuhan pakai di rumah sakit maupun di tempat manapun berada, kiranya Tuhan juga senantiasa menolong, melindungi mereka sehingga dapat melaksanakan tugas kewajiban mereka dengan baik. Dan Tuhan lindungi sehingga saudara-saudara kami ini terus bisa mengabdi dengan selamat dan juga Tuhan anugerahkan kekuatan dan kesehatan. Bapak, kami juga mendoakan pemerintah kami di pusat hingga ke daerah agar bisa terus bersatu padu untuk menangani wabah ini. Dan dengan demikian ya Tuhan, wabah ini dapat segera berlalu. Demikian juga warga masyarakat, juga Tuhan kiranya mengingatkan untuk juga mendengarkan segala himbauan anjuran sementara waktu untuk tinggal di rumah dan mengurangi perjumpaan-perjumpaan langsung di keramaian. Bapa, kami juga mendoakan keluarga-keluarga kami, di mana di masa ini kami lebih banyak tinggal bersama dengan keluarga. Di satu sisi memang anugerah yang luar biasa bahwa kami Tuhan berikan kesempatan untuk bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga. Tetapi di sisi lain ada saudara-saudara kami yang harus juga kehilangan pendapatannya karena physical atau social distancing ini. Tuhan, kiranya Engkau juga terus menyertai mereka, melindungi mereka, terlebih menganugerahkan berkat rezeki dalam kehidupannya. Demikian pula setiap kami Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan, sehingga di masa-masa sekarang ini, masa yang tidak mudah ini, setiap keluarga yang Engkau kasihi, terus Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Bapa, kami juga mendoakan setiap pekerjaan kami masing-masing yang Tuhan tempatkan dimanapun berada. Jika sebagian dari kami harus bekerja di rumah masing-masing, mohon Tuhan juga kiranya menguatkan kami, menolong sehingga tetap mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Demikian pula saudara-saudara kami lainnya tadi yang tidak bisa bekerja kembali karena keterbatasan pertemuan pada saat ini. Tuhan kiranya juga menolong dan memelihara mereka. Bapa, kami mendoakan gereja Tuhan dimanapun berada. Jikalau saat ini perjumpaan-perjumpaan kami lakukan melalui media online ataupun media-media yang lain, biarlah terus Tuhan pakai menjadi sarana pemeliharaan iman warga jemaat-Mu, demikian juga sebagai pemberitaan keselamatan kami. Bapa di dalam surga, kami mendoakan setiap pelayan-pelayan di dalam gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya di GKJ Karangpendo ini, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, terlebih hikmat untuk terus memberikan yang terbaik melayani Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu anggota majelis gereja, pengurus di dalam bidang komisi, bebadan, panitia maupun setiap kami yang melayani Tuhan di bidang apapun, di bagian apapun yang bisa kami layankan untuk kemuliaan nama Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan hikmat sehingga gereja-Mu tetap tumbuh di tengah-tengah situasi ini. Bapa, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang mungkin pada saat-saat ini juga harus belajar di rumah.
Biarlah mereka juga terus Tuhan lindungi, berikan kekuatan dan kesehatan terlebih juga. Mereka terus mempunyai semangat untuk belajar yang dibimbing oleh orang tua maupun anggota keluarga mereka, sehingga proses belajar mengajar dapat terus berjalan dengan baik. Demikian pula para muda-mudi jemaat kepunyaan Tuhan yang berkuliah ataupun yang sudah mulai bekerja, Tuhan juga tambahkan hikmat di dalam kehidupan mereka untuk juga terus mengikuti himbauan dan anjuran saat ini untuk sementara waktu tidak berkumpul di tempat keramaian. Bapa di dalam surga, inilah ya Tuhan pokok-pokok doa syafaat kami. Selain daripada hal-hal itu, kami juga terus mengingat dan mendoakan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit di dalam masa pemulihan maupun yang lanjut usia. Di antaranya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Daliman, Bapak Marsudi, Ibu Maryati Roseku, Ibu Sri Rejeki, Ibu Retnaning Tias Ajeng, Bapak Andes Edward Simanungkalit, Ananda Rafael Arka Pramudio, Ibu Yanri Sudiono, Ibu Napitupulu, Ibu Yuni Hartanto, Ibu Esti Wahyu, Ibu Rachel Ari Suparmin, Bapak dan Ibu Sarjono, Bapak Sudibyo Suwondo, Bapak Mujono, Ibu Rusman dan saudara kami lainnya. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bahkan pemulihan melalui setiap upaya yang mereka lakukan. Tuhan berkati, dan biarlah anggota keluarga mereka juga Tuhan tambahkan ketabahan, berkat dan rezeki di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Seluruhnya kami mohonkan dengan penuh yakin dan percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan khusus, dan persembahan syukur yang dikumpulkan dalam satu amplop, kemudian diserahkan kepada gereja melalui majelis wilayah masing-masing. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, sebagai dasar akan saya bacakan dari firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Tawarikh 31 ayat 12a yang begini firman-Nya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Terkumpulnya persembahan kita iringi dengan kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 169. Lamun Kawula. Saestu mempelai
Marilah kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak dimohon untuk berdiri. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Pengasih dan Pemurah, kasih kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Jika pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kami meyakini bahwa persembahan ini berasal dari berkat-Mu dalam kehidupan kami, yang kami ambil sebagian sebagai ungkapan syukur kepadamu. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar bermanfaat untuk pelayanan di Gereja Tuhan, GKJ Karangbendo, serta untuk sarana pelayanan kasih kepada sesama kami yang membutuhkan. Majelis Gereja kiranya dapat mengatur persembahan ini dengan bijaksana, seturut dengan kehendak Tuhan, agar melalui persembahan ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Kini kami sedia hendak mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan mampu mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Bapak Pendeta Emmanuel Giovaski yang akan melayankan firman-Mu, kuasai dan urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar yang disampaikan nanti seturut dengan kehendak-Mu dan menjadikan kemuliaan nama-Mu. Jika terselip dosa dan kesalahan kami dalam persembahan ini, kami mohon pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal 21. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang demikian firman-Nya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengar, memahami, dan melaksanakan firman ini dalam kehidupan. Hosiana.
Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara serta adik-adik sekalian. Nah, kalau di beberapa minggu yang lalu nuansa gereja maupun juga liturgis kita itu sepertinya gersang. Sepertinya dipenuhi dengan suasana yang kering. Bahkan di tengah atau di sekitar mimbar juga banyak ranting-ranting, itu menandakan bahwa masa-masa prapaskah sungguh kita hayati. Dan pada saat ini nuansanya sudah berbeda. Nuansanya apa Bapak Ibu? Segar, banyak daun palma di sekitar kita. Bahkan warna liturgis juga merah, memang menunjukkan semarak yang demikian. Nah, mungkin adik-adik saat ini bertanya-tanya, kira-kira ada Monkey, Mumu, sama Peppa Pig tidak ya saat ini? Tidak ada. Kenapa? Karena sudah disiapkan khusus sekolah minggu yang di-syuting. Jadi nanti adik-adik juga bisa ikut sekolah minggu melalui media online. Jadi bisa seperti minggu-minggu sebelum ada wabah ini, tetap bisa sekolah minggu, tentu didampingi juga dengan orang tuanya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi menyebutkan mengapa suasana pada saat ini, Minggu Palmarum ini begitu semarak. Hijau segar, bahkan nuansa warna liturgis juga merah. Karena memang demikian semarak yang ada ketika banyak orang berbondong-bondong menuju ke Yerusalem. Apa yang sedang mereka lakukan kira-kira Bapak Ibu? Berbondong-bondong ke Yerusalem untuk melakukan apa? Untuk merayakan Paskah. Betul, mereka mau merayakan Paskah Yahudi. Apa sih makna Paskah Yahudi itu? Bahwa mereka sungguh mengingat dan mengenang kembali karya penyelamatan Tuhan yang membebaskan mereka dari tulah-tulah dan juga membebaskan mereka dari penindasan perbudakan di Mesir, bebas menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nuansanya, nuansa Paskah, tetapi semaraknya itu karena mereka juga merayakan Paskah. Jadi orang-orang dari sekitar Yerusalem berbondong-bondong semuanya datang menuju ke Yerusalem. Dan pada saat itulah Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ada di dalam arak-arakan atau rombongan orang banyak menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah itu. Dan begitu mendekati ke Yerusalem, khususnya di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, ada sebuah tindakan simbolik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yakni dengan memerintahkan 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung di dekat Betfage itu untuk mengambil seekor keledai betina yang nantinya akan digunakan oleh Yesus memasuki Yerusalem. Jadi nuansanya Bapak dan Ibu, di dalam rombongan itu sudah mulai ada desas-desus. Itu siapa yang berjalan itu bersama dengan beberapa orang? Itu adalah Yesus dan para murid-muridnya. Siapa itu Yesus? Orang sudah mulai membicarakannya. Oh iya, dia adalah sosok yang banyak melakukan mujizat. Pengajaran-pengajarannya diikuti oleh begitu banyak orang, sehingga murid-muridnya terus mengikuti dia, bahkan orang banyak juga mengikutinya. Lalu terdengar desas-desus pula. Apakah dia betul Mesias yang lama dinantikan oleh bangsa kita, bangsa Yahudi? Sebagaimana nuansa Paskah, semarak Paskah, di mana mereka mengenang pembebasan dari Mesir, mereka juga
mengharapkan pembebasan dari bangsa Romawi yang saat itu menindas mereka. Nah, nuansanya demikian. Ada harapan yang begitu tinggi, harapan yang begitu besar ditambah desas-desus ketika mereka berjalan berarah-arahkan bersama-sama dengan Yesus, para murid dan pengikutnya, sehingga timbullah harapan yang begitu tinggi di antara mereka bahwa betul Yesus itu adalah Mesias yang akan membebaskan orang-orang bangsa-bangsa Yahudi dari penindasan Romawi. Nah, di tengah harapan yang begitu tinggi itu, Tuhan Yesus mengambil sebuah langkah simbolik yang ternyata langkah itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Zakaria 9 ayat 9. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi yang dibayangkan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, Yesus itu Mesias, membebaskan dengan angkatan perang, biasa mengendarai kuda yang kuat, melawan bangsa penjajah mereka, tetapi tindakan yang diambil Tuhan Yesus berkebalikan dengan itu. Hal ini sebetulnya Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan menegaskan sosok Mesias seperti apakah Tuhan Yesus itu. Ia adalah Mesias yang lemah lembut, Mesias yang tidak demonstratif, tidak menunjukkan siapa dirinya, kekuatannya, kuasanya dan lain sebagainya, tetapi Mesias yang sungguh rendah hati. Nah, Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekalipun orang banyak mengeluh-elukannya, mengambil pakaian mereka menghamparkan di jalan, memotong daun-daun palma seperti ini menghamparkan dan menyambut Yesus yang masuk Yerusalem. Ternyata dia, sosok Yesus Kristus Sang Mesias Anak Allah itu tidak terbuai dengan itu semua. Ia tetap pada misinya bahwa Yesus itu adalah Anak Allah yang menebus dosa manusia bukan dengan cara kekerasan. Nah, Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pesan pada Minggu Palmarum pada saat ini, kita juga diajak melakukan hal yang sama. Di masa-masa ini kita sering, atau terlebih pada era sekarang ini di media sosial, orang itu lebih suka kalau disanjung, lebih suka kalau dipuji, lebih suka kalau diakui apa yang sudah ia kerjakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau posting di media sosial, Facebook, Instagram atau story WA, itu kan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang kita tampilkan. Tujuannya apa sih? Supaya di like atau diberikan pujian, komen yang baik-baik sehingga kita senang. Tetapi itu seringkali menjebak kita. Kita akhirnya terpengaruh bahwa harus senantiasa menampilkan yang baik seperti itu, yang barangkali itu berbeda dengan keberadaan diri kita yang sesungguhnya. Selalu mengidam-idamkan like, pujian, sanjungan dan lain sebagainya dalam kehidupan kita ini. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, sekalipun dengan statusnya sebagai Mesias Sang Anak Allah itu, ia memilih tindakan-tindakan simbolik yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendah hatiannya. Demikian pula Ibu Bapak dan Saudara, di masa-masa sekarang ini di tengah wabah corona, kita mungkin miris ya melihat berita-berita ada korban yang sudah positif dan meninggal dunia. Apa yang terjadi pada mereka? Di sana sini ditolak ketika mau dimakamkan. Padahal prosedur-prosedur kesehatan itu sudah dilakukan. Sudah ya katakanlah sudah disterilkan. Jenazah itu masih dilapisi, dibungkus dengan plastik, disinfektan dan ditangani secara khusus. Tetapi masih banyak anggapan-anggapan bahwa mungkin jenazah mereka akan menulari atau entah bagaimana yang dipikirkan oleh saudara-saudara kita
Sehingga ketika saat terakhir mereka harus dimakamkan pun ditolak oleh beberapa orang yang ada di tempat pemakaman itu. Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada momen ini kita diajak meneladan Tuhan Yesus. Pandangan yang seperti ini tadi, penolakan yang demikian, bahkan kita juga mendengar tenaga medis, dokter maupun perawat itu juga mengalami hal yang sama. Ketika tinggal entah kontrak atau kos di beberapa rumah warga, ada yang ditolak, takut nanti mereka pulang menulari. Nah, pandangan-pandangan demikian itu Bapak dan Ibu Saudara menunjukkan bahwa seolah-olah diri kita ini sehat, betul, bebas dari penyakit dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang demikian itu sungguh najis ataupun dengan stigma-stigma buruk yang lainnya. Nah, pada saat ini kita diajak dengan segala kerendahan hati kita, segala kelemah lembutan hati dan pikiran kita diajak untuk berpikiran terbuka bahwa memang betul ada saudara-saudara kita yang terkena wabah atau virus corona COVID-19 ini, tetapi pada saat itulah juga sebetulnya kita diajak untuk peduli kepada mereka tanpa mengesampingkan standar-standar atau protokol-protokol kesehatan yang ada. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendah hatian dan juga kelemah lembutan itu mari kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita ini, kehidupan keseharian kita. Terlebih khusus di masa Minggu Palmarum ini, di mana banyak orang-orang di Yerusalem dulu keliru memahami siapa Yesus itu, Mesias yang seperti apa. Kita tidak mengulangi hal yang sama. Biarlah kita terus menghayati Yesus yang hadir dalam kehidupan kita, mengajarkan segala kerendahan hati dan juga kelemah lembutan yang dinyatakan pada kehidupan di tengah-tengah situasi saat ini. Selamat Minggu Palmarum dan selamat menyongsong masa Raya Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita mengambil saat hening. Untuk kemudian kita akan doa penutup dan juga akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di Minggu Palmarum ini Tuhan mengajarkan kepada kami melalui Kristus Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan, hidup dengan kelemah lembutan, kerendahan hati sebagai tanda kami anak-anak Tuhan. Di tengah situasi wabah COVID-19 ini, ajarilah kami Tuhan untuk menyatakan kasih, kelembutan dan kerendahan hati kami dengan sesama kami untuk terus mendukung apa yang menjadi program yang dicanangkan oleh pemerintah, physical distancing, tetapi tanpa mengurangi kepedulian kami kepada sesama yang membutuhkan. Biarlah Tuhan terus menyertai melindungi kehidupan kami, sehingga di hari-hari mendatang sungguh kasih penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan dan keluarga kami. Kami pasrahkan sepenuhnya kehidupan kami ini Tuhan, di dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada Minggu Palmarum ini, biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang menyempurnakan jikalau ada berbagai kesalahan maupun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya ini ya Bapa kami mohonkan di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli dengan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita menyanyikan Kidung Pengutusan PKJ 204. PKJ 274. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang, tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih, perlindungan dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan keluarga kita sekalian, kini dan selamanya. Amin.